Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Majidah. Di sini saya akan membahas tentang pengantar ekologi perairan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian bahwa definisi ekologi itu yaitu sebagai ilmu lingkungan alam, terutama mempelajari hubungan mendalam antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di mana perairan itu yaitu suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis maupun yang bersifat statis. Nah, ekosistem perairan itu yang terdapat di daratan itu terbagi menjadi dua. Ada perairan lentik ataupun tenang dan perairan lotik ataupun perairan yang berarus deras. Nah, contoh perairan lentik itu seperti waduk, danau, kolam, telaga, dan lainnya. Sedangkan contoh perairan lotik yaitu seperti sungai, kali, kanal, parit, dan lain-lain. Air yang diturunkan di muka bumi pada dasarnya adalah suci dan mensucikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riyahu busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Yang artinya, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Ekosistem sungai itu sendiri terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur, dan tidak ada satu komponen pun yang dapat terdiri sendiri, melainkan mempunyai keterkaitan dengan komponen lain, langsung ataupun tidak langsung, besar ataupun kecil. Aktivitas suatu komponen selalu memberi pengaruh pada komponen ekosistem lainnya. Firman Allah dalam surat Ar-Rum yang berbunyi, ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Ya, artinya, tidak nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi selain dari faktor menjaga kebersihan, air yang tergenang termasuk sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Karena kondisinya yang tergenang dan tidak mengalir, maka buang air di sana akan memberikan efek buruk terhadap keanekaragaman hayati yang hidup dari air tersebut. Seperti hadis dari Abu Dawud, Ittaqul mala'ina thalathal baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wadhili. Hindarilah oleh kalian 3 hal terlaknat, yaitu buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk menghindari laknat, terutama bagi orang-orang yang buang air besar sembarangan. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian bahwa pentingnya perairan air dalam kehidupan, sehingga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengotori dan mencemari perairan, walaupun hanya sekedar membuang air kecil. Apalagi jika membuang limbah dalam jumlah yang besar ke dalam perairan. Islam jelas sangat menentang hal tersebut. Selain tidak diperbolehkannya manusia untuk mengotori dan mencemari air, Islam juga mengajarkan kita untuk menggunakan air dengan sebaik-baiknya dan melarang manusia boros terhadap air. Jadi teman-teman sekalian, bahwa alam beserta segala isinya yaitu hendaklah dipelihara dan dijaga kelestariannya dengan cara menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar, menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak wajar sehingga menyebabkan airnya itu tercemar. Nah, dari pesan-pesan Nabi SAW menyadarkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jika umat manusia di bumi ini mampu mengamalkan dan mempraktekkan konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW, tentu kita tidak akan pernah mendengar ancaman global warming, banjir, longsor, tsunami, polusi udara, dan lain-lainnya. Jadi manusia memiliki posisi yang sangat penting karena manusia sebagai garda depan dalam melindungi keseimbangan ekosistem dan melestarikan daya dukung lingkungan. Dengan demikian dalam mengelola lingkungan, hakikatnya itu adalah manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.